Hai semua, apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat selalu di tengah pandemi ini. Video ini saya buat untuk ujian akhir semester di dasar-dasar pengauditan. Perkenalkan, nama saya Nurmai Borsitohang. Adapun topik yang akan dibahas dalam video ini yaitu independensi auditor, jenis-jenis opini, auditor atas laporan keuangan, asersi atas laporan keuangan, risiko audit, risiko bawaan, pengendalian, dan hubungannya. Selanjutnya, risiko audit, bukti audit, dan materialitas, lalu jenis-jenis bukti audit dan tingkat keandalannya, prosedur audit, penilaian risiko audit dan pengujian pengendalian, penilaian risiko deteksi, dan pengujian substansi. Kita masuk ke topik yang pertama nih guys, yaitu independensi auditor. Nah, independensi, integritas, dan objektivitas auditor ini dituang dalam elemen-elemen pengendalian mutu standar auditing 220. Nah, ada beberapa alasan yang mewajibkan auditor tersebut harus bersikap independen, yaitu karena auditor tidak boleh memihak antara satu pihak maupun pihak lain dan tidak boleh lebih mementingkan kepentingan salah satu pihak. Auditor harus bersikap secara netral selama proses pengauditan atau pemeriksaan terhadap laporan keuangan klien yang dibuat oleh pihak manajemen. Dalam menjalankan kewajibannya, auditor harus memegang teguh prinsip integritas dan objektivitas dan juga dituntut untuk selalu jujur. Kita masuk ke jenis-jenis independensi yang harus dimiliki auditor. Ada 4 independensi yang harus dimiliki auditor, yaitu independensi sikap mental, yaitu adanya kejujuran dalam diri sendiri dalam mempertimbangkan fakta-fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak di dalam diri akuntan dalam menyampaikan pendapatnya. Yang kedua, independensi penampilan, yaitu kesan masyarakat bahwa akuntan publik bertindak independen sehingga akuntan publik harus menghindari faktor-faktor yang dapat mengakibatkan masyarakat meragukan kebebasannya. Yang ketiga, independensi praktisi. Hal ini berhubungan dengan kemampuan praktisi secara individual dalam perencanaan program, pelaksanaan pekerjaan verifikasi, dan penyusunan laporan hasil pemeriksaan. Yang terakhir, independensi profesi, yaitu berhubungan dengan kesan masyarakat terhadap profesi akuntan publik. Jadi, masyarakat memberi kesan bahwa profesi akuntan publik itu memiliki citra yang positif atau tidak. Selanjutnya, jenis-jenis opini auditor atas laporan keuangan. Ada 5 jenis opini auditor terhadap laporan keuangan yang telah diperiksa. Yang pertama yaitu opini wajar tanpa pengecualian. Opini ini diberikan apabila auditor tidak menemukan kesalahan yang material secara keseluruhan dari laporan keuangan dan laporan keuangan tersebut dibuat sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum. Auditor akan memberi opini wajar tanpa pengecualian dengan memenuhi kriteria sebagai berikut: laporan keuangan lengkap, bukti audit yang dibutuhkan lengkap, standar umum telah diikuti sepenuhnya, laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara konsisten, tidak terdapat ketidakpastian yang cukup berarti mengenai perkembangan di masa depan atau going concern. Yang kedua, ada opini wajar dengan pengecualian. Auditor harus menyatakan opini wajar dengan pengecualian apabila dalam keadaan sebagai berikut: auditor telah memperoleh bukti yang cukup dan menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian baik secara individual maupun agregasi adalah material tetapi tidak pervasif terhadap laporan keuangan, atau auditor tidak memperoleh bukti yang cukup dan tepat yang mendasari opini tetapi auditor menyimpulkan bahwa pengaruh kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi yang mungkin timbul terhadap laporan keuangan. Yang ketiga ada opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan. Opini ini diberikan dalam keadaan tertentu yang tidak memiliki dampak secara langsung terhadap pendapat wajar. Beberapa jenis keadaan dapat memicu opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan sebagai berikut. Sebagian dari pendapat auditor ditarik dari pendapat auditor independen lainnya. Tidak tersedianya aturan yang jelas terkait dengan laporan keuangan, sehingga berpotensi dianggap menyimpang dari SAK. Adanya pengaruh ketidakpastian peristiwa yang
akan datang dan hasilnya tidak dapat diperkirakan. Keempat, opini tidak wajar. Pendapat ini atau opini ini dinyatakan auditor ketika auditor setelah memeriksa dan memperoleh bukti yang cukup dan tepat kemudian menyimpulkan bahwa ada kesalahan penyajian baik secara individual maupun agregasi adalah material atau berdampak terhadap seluruh laporan keuangan, dan dampak tersebut adalah dampak pervasif terhadap laporan keuangan. Yang kelima, opini tidak menyatakan pendapat. Opini ini dinyatakan auditor ketika auditor tidak memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk mendasari opini, dan auditor tidak menyimpulkan bahwa pengaruh kesalahan penyajian material yang tidak terdeteksi yang mungkin timbul terhadap laporan keuangan. Jika ada, maka bersifat material. Dan selanjutnya adalah asersi atas laporan keuangan. Asersi atas laporan keuangan ini dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama, semua aset dalam laporan keuangan benar-benar ada atau eksis. Yang kedua, semua transaksi penjualan telah dicatat dalam periode berjalannya. Yang ketiga, persediaan dicantumkan dengan nilai yang tepat. Keempat, hutang merupakan kewajiban entitas. Ya iyalah. Kelima, semua transaksi terjadi dicatat dalam periode berjalan. Keenam, semua jumlah atau amounts disajikan dengan tepat atau properly dan diungkapkan memadai dalam laporan keuangan. Selanjutnya ada resiko audit. Resiko audit itu ada resiko bawaan, resiko pengendalian, resiko deteksi, dan hubungannya. Resiko bawaan adalah kerentanan dari saldo akun atau kelompok transaksi lainnya terhadap salah saji yang bisa bersifat material atau berpengaruh terhadap semua saldo-saldo yang ada dalam laporan keuangan, dengan asumsi tidak ada yang terkait dengan pengendalian internal baik untuk setiap salah saji saldo akun atau kelompok transaksi lain. Risiko pengendalian adalah salah saji yang dapat terjadi di dalam saldo akun atau kelompok transaksi lain dan bersifat material baik untuk setiap salah saji maupun ketika salah saji digabungkan dengan salah saji di saldo akun atau kelompok transaksi lain. Resiko deteksi yaitu prosedur substantif yang dilakukan auditor tidak akan mendeteksi salah saji yang ada dalam saldo akun dapat bersifat material baik untuk setiap salah saji maupun digabungkan dengan saldo akun atau kelompok yang lain. Hubungan untuk ketiga resiko audit ini yaitu untuk mengurangi resiko audit pada tingkat rendah yang dapat diterima. Dibutuhkan risiko deteksi yang dapat diterima cukup rendah saat risiko bawaan dan pengendalian cukup tinggi. Apabila risiko bawaan dan pengendalian cukup tinggi, maka kebutuhan risiko deteksi yang dapat diterima cukup rendah untuk mengurangi risiko audit pada tingkat rendah. Selanjutnya ada materialitas, risiko audit, dan bukti audit. Nah, yang pertama, jika auditor mempertahankan risiko audit konstan dan tingkat materialitas dikurangi, maka auditor harus menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan. Yang kedua, jika auditor mempertahankan tingkat materialitas konstan dan mengurangi jumlah bukti audit yang dikumpulkan, maka risiko audit dapat meningkat. Yang ketiga, jika auditor menginginkan untuk mengurangi risiko audit, maka auditor dapat menempuh 3 cara, yaitu yang pertama, menambah tingkat materialitas sementara itu mempertahankan jumlah bukti audit yang dikumpulkan. Yang kedua, menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan sementara itu tingkat materialitas tetap dipertahankan. Yang ketiga, menambah sedikit jumlah bukti audit yang dikumpulkan dan tingkat materialitas secara bersama-sama, atau dengan kata lain, jumlah bukti audit yang dikumpulkan dan tingkat materialitas secara bersama-sama di tingkat. Topik selanjutnya yaitu bukti audit dan keandalannya. Nah, keandalan bukti audit dapat meningkat apabila diperoleh bukti dari sumber independen atau di luar entitas yang tidak terkait dengan entitas yang auditor sedang melakukan pemeriksaan atau pengauditan. Selanjutnya, bukti yang diperoleh dari sumber internal meningkat apabila pengendalian internal dilakukan lebih efektif, yaitu meningkatkan kontrol yang keras dalam pengendalian internal sebuah entitas. Selanjutnya, bukti audit yang diperoleh secara langsung lebih efektif. Bukti dalam bentuk dokumen, kertas, data elektronik, atau media yang diperoleh akan dapat lebih diandalkan. Selanjutnya, bukti dari dokumen asli lebih dapat diandalkan daripada bukti hasil fotokopi dan faksimile.
Bukti audit paling andal adalah dokumen yang dihasilkan pihak eksternal dan dikirim langsung ke auditor. Dokumen dihasilkan pihak eksternal dan disimpan oleh klien. Bukti audit yang memiliki tingkat keandalan rendah yaitu dokumen yang dihasilkan secara internal dan sirkulasinya ke pihak eksternal. Dokumen dihasilkan secara internal dan didapat dari sirkulasi internal. Selanjutnya ada jenis-jenis bukti audit. Jenis-jenis bukti audit ada struktur pengendalian internal, bukti fisik, catatan akuntansi, konfirmasi, bukti dokumenter, bukti surat pernyataan tertulis, perhitungan kembali sebagai bukti matematis, bukti lisan, bukti analitis, dan perbandingan. Selanjutnya nih kita masuk ke prosedur analitis. Nah, sebelum auditor melakukan pemeriksaan, maka auditor terlebih dahulu harus mengikuti beberapa prosedur-prosedur seperti prosedur analitis. Prosedur analitis sendiri ada beberapa, yaitu yang pertama melakukan inspeksi, yang kedua melakukan konfirmasi, yang ketiga melakukan permintaan keterangan, yang keempat melakukan perhitungan, yang kelima melakukan penelusuran, yang keenam melakukan pemeriksaan dokumen, ketujuh melakukan pengamatan, 8 melakukan perhitungan ulang, 9 melakukan penghitungan ulang, dan yang ke-10 teknik audit berbantuan komputer. Selanjutnya ada topik yaitu menilai risiko pengendalian dan pengujian pengendalian. Nah, pengujian pengendalian sendiri adalah pengujian yang dilakukan auditor untuk menilai efektivitas pengoperasian pengendalian internal klien dalam rangka mendukung estimasi awal atas risiko pengendalian. Untuk menguji risiko pengendalian ada 3 strategi yang bisa ditempuh. Yang pertama, menilai risiko pengendalian berdasarkan pengendalian pengguna atau user control. Yang kedua, merencanakan penilaian risiko pengendalian yang rendah berdasarkan pengendalian aplikasi. Yang ketiga, merencanakan penilaian risiko pengendalian yang tinggi sehingga auditor lebih mengandalkan pengujian substantif. Oke guys, kita masuk ke topik yang terakhir yaitu penilaian risiko, deteksi, dan pengujian substantif. Risiko deteksi adalah risiko bahwa auditor tidak akan dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Suatu rencana tingkat risiko deteksi yang dapat diterima harus ditetapkan untuk setiap asersi dalam laporan keuangan yang signifikan. Pengujian substantif adalah prosedur-prosedur pengauditan yang dibuat oleh auditor untuk menguji atau mendeteksi kesalahan salah saji material yang mempengaruhi langsung kebenaran dari saldo-saldo setiap akun dalam laporan keuangan. Baiklah teman-teman, terima kasih telah menonton video ini dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Maafkan apabila ada salah-salah kata dan salah-salah dalam menjelaskan topik-topik yang terdapat dalam video ini. Terima kasih.